Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan semangat ya belajar operation strategi. Khususnya sekarang kita akan masuk kepada topik facilities layout strategi. Nah, untuk topik hari ini kita akan menggunakan buku teks karangan Reid yang juga menjadi bagian ya dari buku pelajaran kita yang tersedia secara online di LMS chapter 10. Ya, dan tentu saya berharap Bapak-bapak dan Ibu sudah selesai ya mengerjakan pre-lesson assignment sehingga sudah memahami secara umum apa saja sih materi pembelajaran kita malam ini sehingga diharapkan bisa maksimal ya mendengarkan penjelasan dari saya dan nanti menjawab ya pertanyaan-pertanyaan saya yang akan dinilai. Ya, Bapak dan Ibu akan mendapatkan nilai di situ. Baik, nanti seperti saya katakan akan ada Moodle Classroom Response System ini, ya, di mana Bapak dan Ibu saya beri kesempatan untuk menanggapi pertanyaan saya sebagai awal diskusi kita, dan seperti biasa yang cepat menjawab akan saya berikan nilai. Nah, tadi bukunya sudah jelas ya. Ini buku yang dari Red, yang warna biru. Semoga sudah siap semua ya. Untuk bukunya sudah dibuka di komputer masing-masing. Dan kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan saja Bapak dan Ibu ya bebas bertanya di forum diskusi yang sudah tersedia. Atau kalau ingin pertanyaan sifatnya pribadi, mengirim ke WA saya. Forum ini juga terbuka untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan latihan-latihan yang sebelumnya sudah dikerjakan, yang misalnya membutuhkan tanggapan, masukan, atau penjelasan lebih lanjut dari saya. Oke, tanpa mengurangi waktu saja, kita langsung mulai dengan kelas kita ini. Adapun learning objektif yang pertama bisa mendefinisikan apa itu layout planning dan kenapa kita penting belajar layout planning ini. Kedua, mampu menjelaskan macam-macam jenis dari layout. Dan tujuan ketiga dan keempat itu salah satu materi penting malam ini ialah kita akan belajar teknik di dalam mendesain proses layout dan teknik untuk mendesain produk layout. Nah, kita akan belajar teknik ini dengan harapan nanti Bapak dan Ibu bisa aplikasikan ya di tugas kelompok ya di project improvement. Baik, kita akan mulai dengan diskusi yang pertama. Silakan siap-siap ya untuk menjawab. Pertanyaannya sederhana, apa sih pentingnya kita belajar pelajaran layout decision ini? Silakan Bapak dan Ibu ya dijawab di sini di Moodle Classroom Response System yang nomor 1. Waktunya saya berikan 2 menit dan di sini ada timer ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat timer ini ya untuk mengetahui apakah waktunya masih ada tersisa berapa atau tidak. Ini saya kasih waktu 2 menit. Silakan dijawab di situ. Jadi 5 orang ya mahasiswa yang menjawab paling mantap dan benar akan saya berikan leaderboard point. Ya, saya persilakan untuk dijawab di form Classroom Response System dengan pertanyaan nomor 1. Baik, waktunya kurang dari 30 detik.
Silakan Bapak dan Ibu segera di-submit jawabannya sebelum waktunya berakhir. Dan siapa yang paling cepat menjawab ya, 5 mahasiswa akan saya berikan leaderboard point ya. Jawabannya nggak usah panjang-panjang. Singkat dan padat saja. Kenapa pelajaran layout decision ini adalah pelajaran yang strategik, yang memiliki kepentingan strategis di perusahaan. Baik, buku kita menjelaskan ini. Jawabannya adalah karena hari ini kita mau belajar ya, bagaimana layout planning ini akan sangat berpengaruh di dalam memaksimumkan efisiensi dan produktivitas dari fasilitas. Entah itu fasilitas produksi ataupun fasilitas layanan dari sebuah perusahaan. Dan terkadang kebijakan mendesain layout ini bukanlah kebijakan yang bisa setiap hari diubah. Kalau kita udah menata urutan mesin-mesin di pabrik, dengan urutan tertentu sudah di semen begitu ya tidak mudah juga kan untuk menggeser-gesernya kembali. Nah, sehingga ini adalah keputusan yang juga tidak boleh salah. Baik, kita lanjut ya yang berikutnya ya pelajaran kita. Nah, jadi layout planning ini adalah suatu teknik bagaimana kita memutuskan bagaimana caranya kita bisa menata ya layout dari sebuah fasilitas produksi atau layanan. Ya, sehingga pengenangan layout ini bisa secara maksimal ya meningkatkan produktivitas proses atau operasi perusahaan. Nah, ini cepat-cepat lagi jawab ya. Ini yang nomor 2 di Cloud System. Buku kita menjelaskan ada 2 kategori ya dari operation. Nah, sehingga butuh penanganan layout yang berbeda. Saya kasih waktu 30 detik ya Bapak Ibu ya, ini harus cepat nih. Gampang sekali, singkat saja jawabannya ya. Apa itu 2 kategori proses ya dari operation? Ya, waktunya tinggal 25 detik nih. Silakan ya, 30 detik totalnya untuk menjawab ini. Pertanyaan nomor 2. Ya, harus balap ya, singkat padat. Ya, waktunya sudah mau habis. Ya, sudah habis, sudah bunyi belnya. Ya, jadi ada 2 ya kategori utama dari proses, di mana perbedaan kategori ini juga akan mempengaruhi ya layout yang akan kita gunakan. Baik, inilah jawabannya. Jadi yang pertama ada namanya intermittent proses, ya di mana proses itu dia berlangsung ya secara terputus-putus, tapi ada juga proses yang repetitif, yang berulang, sehingga tahapan-tahapannya itu sudah baku ya. Jadi tahapannya tidak banyak perubahan ya, selalu mengikuti proses yang sama. Oke, nah kita akan lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Saya berikan kesempatan 1 menit ya kepada yang bapak-bapak ya, yang bapak-bapak untuk menjawab contoh satu proses atau satu perusahaan yang berciri intermittent processing system, dan untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu satu contoh saja yang termasuk perusahaan ya di Indonesia, contohnya yang termasuk repetitive processing system. Saya kasih waktu 1 menit. Satu contoh untuk bapak-bapak yang intermittent ya, contoh perusahaan dan kenapa gitu ya, alasannya itu disebut intermittent. Dan satu contoh perusahaan yang repetitif untuk ibu-ibu ya, supaya lebih banyak ya, jadi 5 bapak-bapak, 5 ibu-ibu akan saya berikan nilai. Waktunya masih ada 40 detik lagi. Silakan. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar bahwa mendesain layout yang intermittent itu tekniknya berbeda dengan mendesain layout yang repetitive processing system. Ya, nah, tapi saya mau nunggu nih teman-teman untuk memberikan contohnya. Baik,
Waktunya sudah habis. Jadi contohnya kalau kita bicara intermittent processing system ini seperti bengkel mobil di pinggir jalan, Bapak Ibu ya, di mana di sini bengkel itu melakukan servis rutin dari kendaraan yang berbeda-beda mereknya, yang tentunya memerlukan penanganan yang berbeda-beda juga, ya, tergantung dari kasusnya. Yang satu mungkin cuma servis rutin, yang lain dia servisnya harus ganti ban, ya, memperbaiki shock breaker, servis yang lain dia harus turun setengah mesin. Nah, itu intermittent ya, jadi low volume, many different products. Sementara repetitif ini contohnya misalnya seperti di pabrik mobil ya, di mana sifatnya adalah high volume atau mass production. Nah, bagaimana nanti itu dampaknya dengan teknik mendesain layout operation-nya kita akan pelajari selanjutnya. Baik, kita akan lihat di sini ada empat, ya, ada empat tipe proses dijelaskan di buku kita. Yang pertama adalah proses layout, yang kedua product layout, yang ketiga hybrid layout, yang keempat adalah fixed position layout. Ya, jadi ini siap-siap nih dijawab ya. Langsung Bapak Ibu siap-siap dengan classroom response sistemnya. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menjawabnya. Semoga cukup ya. Langsung siap-siap sekarang nih. Nah, ini 5 orang yang menjawab benar. Jadi kalau misalnya kita melihat rumah sakit ya, seperti rumah sakit Pondok Indah, katakanlah begitu ya. Rumah sakit Pondok Indah, tentu teman-teman tahu kan dekat kampus kita di BSD. Nah, rumah sakit Pondok Indah itu termasuk tipe layout yang mana nih dari keempat ini? Ya, silakan dijawab ya, waktunya 60 menit. Ini soal nomor 4. Jadi kalau seperti rumah sakit itu dia apa proses layout, produk layout, apa hybrid atau fixed position layout ya. Nah, silakan ya, silakan dijawab. Ya, waktunya tadi 1 menit, ini masih ada 40 detik ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan melihat nanti bahwa ada 4 tipe layout dan ini juga berarti ada 4 teknik yang berbeda ya di dalam kita melakukan improvement ya, optimasi dari layout sesuai dengan 4 jenis yang berbeda ini. Waktunya tinggal 5 detik. Ya, ini ada timernya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Waktunya sudah habis ya, silakan di-submit, singkat padat saja jawabannya. Nanti akan saya lihat tuh siapa yang menjawab benar ya. Itu rumah sakit masuk tipe layout yang mana. Nah, kalau tadi kita cerita seperti pabrik mobil, nah pabrik mobil itu masuk di produk layout. Nah, kalau kita bicara hybrid layout, ini misalnya sebuah restoran yang besar, di mana restoran itu ada layanan yang sifatnya VIP, jadi yang makan duduk di meja-meja seperti itu ya. Tapi dia juga menyediakan layanan yang sifatnya seperti kafetaria, ya seperti kalau kita ke Hoka-Hoka Bento itu ya, ada barisan yang lurus kita bawa tray ya, jika sama itu adalah hybrid layout ya di sebuah restoran yang besar. Ini saya pernah di Cina ya, saya datang ke restoran yang seperti itu. Nah, tambahan bonus untuk Bapak dan Ibu ya, siap-siap lagi menjawab. Tambahan bonus kan. Nah, sekarang kalau yang fixed position layout itu layout perusahaan. Contohnya seperti apa ya? Silakan dituliskan dan nanti seperti biasa 5 orang saya kasih nilai. Pokoknya saya lagi banyak nih kasih nilai nih. Silakan dikumpulkan Bapak dan Ibu ya banyak-banyak.
Ya, kurang dari 10 detik lagi. Baik, demikian Bapak dan Ibu ya, sudah ditulis tentu jawabannya. Nah, fixed position layout ini biasanya perusahaan-perusahaan yang proses kerjanya yang sifatnya project. Nah, khusus untuk topik ini, fixed position layout, kita tidak akan bahas malam ini. Namun nanti ada sesi pertemuannya khusus ya. Di sesi pertemuan ke-7, di mana kita akan belajar tentang project management. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita hari ini fokus pada proses layout dan produk layout saja. Oke, saya akan lanjut ya ke slide berikutnya. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa penjelasan lebih detail tentang tadi yang saya tanyakan. Jadi hospital itu rumah sakit sudah terjawab di sini ya. Dia termasuk tipe apa dan juga contoh-contoh lainnya. Ini karakteristik unik dari proses layout. Jadi biasanya dia bisa melayani macam-macam. Ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat seperti product layout, ini biasanya assembly line. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk standar dan sifatnya massal. Nah, kita akan segera belajar sebentar lagi bagaimana perbedaannya ya di dalam menata layout tipe yang produk maupun yang proses layout. Baik, sampai di sini apabila Bapak dan Ibu masih ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya mengajak saya berdiskusi lewat forum diskusi kita. Atau kalau ada yang ingin tanyakan lebih spesifik, boleh juga kirim WA ya ke nomor WA saya di sana. Ya, silakan dimanfaatkan forum diskusi kita ini untuk sarana kita berdiskusi. Ya, misalnya ada contoh-contoh lain yang penasaran, ingin tanyakan, silakan disampaikan di sana. Ya, kita lanjut lagi. Nah, inilah gambaran dari proses layout ini. Ya, jadi di sini contohnya kita bisa melihat bahwa pergerakan proses itu sangat random ya. Jadi kalau kita lihat ada yang bergeraknya itu seperti ini. Ya, ini contohnya ini di rumah sakit ya. Setiap orang itu dia mengikuti alur yang berbeda-beda kan. Ada yang lurus saja, mungkin dia cuma umum, ada yang dia harus periksa lab, yang berbagai tempat itu tidak pernah sama ya. Urutan atau alur proses dari setiap customer yang ada ke rumah sakit itu datang. Nah, inilah yang kita sebut ciri-ciri proses oriented layout ini. Nah, ini memang berciri-ciri wide variety ya. Jadi produk atau layanan dihasilkan itu sangat beragam. Seperti di rumah sakit ya, mereka melayani segala macam penyakit. Mau yang emergensi, mau yang dokter umum biasa, sampai layanan rawat inap dengan segala macam lab-lab yang tersedia. Nah, inilah ciri-ciri yang disebut process oriented layout ya, low volume dan high variety. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan desainnya dan mengoptimasi ya desain dari tipe proses yang orientednya tipe proses ini. Oke, kita akan langsung lanjut saja ya ke slide berikutnya. Nah, saya akan mengajak kita dengan menggunakan satu contoh yang paling gampang, yaitu di perkantoran. Ya, di perkantoran ini termasuk proses layout. Ya, karena kalau kita lihat di kantor itu Bapak dan Ibu ya, ada departemen-departemen ya. Kalau misalnya modelnya kubikel, ya ada luasan lantai gitu, satu lantai yang terbuka, di mana di sana ada kotak-kotak ya, meja-meja kerja dengan bagian masing-masing, ada bagian pemasaran, ada bagian audit, bagian operasi, bagian auditing ya, bagian keuangan, bagian SDM dan pergerakan dokumen. Ya, kalau kalian pergerakan dokumen di kantor itu juga berbeda-beda ya, setiap dokumen bisa beda-beda meja yang dilewati, demikian juga setiap proses layanan atau produk di kantor kita itu juga prosesnya selalu berbeda-beda. Ya, sehingga movement information biasanya bentuknya dokumen gitu ya, bentuknya proses itu adalah yang perlu kita optimasi. Karena kalau dia terlalu rumit pergerakannya, terlalu jauh jaraknya, ini akan membutuhkan waktu dan juga mengurangi efisiensi. Nah, di buku kita ada dijelaskan tekniknya ya, tapi tidak detail. Oleh karena itu saya melengkapi dari buku yang lain
teknik yang diajarkan di buku kita itu. Di buku rate ya, ada dijelaskan tekniknya, tapi tidak sedetail ya dari buku yang lain. Jadi saya izin menambahkan dari bahan buku lain, yaitu teknik yang namanya relationship chart. Ya, baik-baik buku perusahaan yang sedang lah gitu ya, sedang besar ukurannya, dia kalau dilihat di lantai kantornya ini ya, tampak atas, kira-kira ada 6 zona seperti ini Bapak. Ya, ini kira-kira inilah tampak atasnya itu ya, ada 6 zona. Ada ini di bagian admin gitu ya, ini tempat loker nyimpan-nyimpan begitu. Nah, ini bagian pengiriman ya, pengiriman dokumen atau apa, produk perusahaan. Nah, ini bagian produksi, ya, bagian operation, meja-meja di situ. Ini bagian penyimpanan, tool room, ya. Dan ini stok, ya, gudang, ya, gudang. Jadi kalau ini kan kelihatan di sini ya, ada apa? Eh, Tampak atas ada 6 area dari sebuah perkantoran. Dan kalau dilihat di sini dia sudah ada ya, sudah ada garis-garis ini nih, ya, garis-garis ini Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Nah, garis-garis ini menunjukkan adalah traffic, ya, traffic informasi antar bagian-bagian itu. Di mana menggambar ini mengikuti dengan ketentuan di sini ya. Ini yang disebut relationship chart itu. Jadi kita melakukan diskusi, melakukan riset, mendata sejauh mana sih hubungan antar bagian-bagian itu. Misalnya kalau dia A di sini berarti absolutely necessary. Berarti contohnya kalau kita lihat dari matriks ini, chart ini antara stock room dengan production itu kan A ya, berarti sangat penting ya. Kemudian kalau kita lihat, nah, bisa tadi contoh sini ya, production dengan stock room. Nah, itu kita lihat ya, ini banyak garisnya karena kalau A itu simbolnya ini ya, yang seperti ini. Nah, sementara kalau kita lihat office misalnya begitu ya, dengan locker room, nah, locker room dengan office, kalau kita lihat itu X ya, dia ketemu di sini, ya, maka dia X simbolnya yang seperti ini, undesirable. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Jadi teknik ini pertama-tama kita memetakan dulu, pertama-tama ya, langkah pertama kita memetakan layout dari existing, inilah layout existing dari kantor kita, misalnya seperti itu langkah pertama. Langkah kedua, kita menggambar relationship chart ini. Inilah dia. Ya, untuk traffic informasi antar departemen, antar bagian ini seperti apa? Apakah tinggi itu yang A atau itu rendah sekali atau malah kalau boleh jangan berhubungan ya, seperti itu ya, yang X. Nah, sehingga didapatkanlah akhirnya gambar seperti ini. Nah, silakan dijawab pertanyaan saya ini. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menjawabnya. Nah, ini nomor 6 ya Bapak Ibu ya, pertanyaan nomor 6. Pertanyaan saya itu adalah apakah dengan penataan layout yang sekarang seperti ini, ya, dengan penataan sekarang itu sudah baik atau jelek? Kalau baik alasannya kenapa? Kalau jelek alasannya kenapa? Singkat saja. Ya, dengan menata layout seperti sekarang ini, itu sebenarnya udah bagus nggak sih penatanya atau jelek? Nah, kalau bagus, kenapa? Kalau jelek, kenapa? Ya, singkat saja padat ya. Singkat padat langsung dijawab. Waktunya tinggal setengah menit. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, dijawab ya. Sudah dijawab. Baik, kita akan langsung lanjut ya. Jadi singkatnya saya bisa jelaskan layout yang sekarang seperti ini posisinya ya. Sebelah-sebelahnya ini masih jelek ya Bapak dan Ibu ya. Masih jelek layoutnya.
Nah, karena itu pertanyaan berikutnya silakan digambar di kertas ya. Digambar di kertas, nanti bisa di submit, di foto gitu, di submit ya. Nah, itu ini nomor 7 ya, Classroom Response System yang nomor 7. Nah, coba dibuat usulan desain itu ya. Yang mana yang lebih bagus dibanding ini. Kalau sekarang kan posisinya kan begini ya, dekat-dekatan seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman silakan diusulkan desain yang lebih bagus. Ya, desain yang lebih bagus dari layout ini, di mana sebelah mana, dan apa serta garis-garisnya jangan lupa ya, Bapak Ibu juga tetap jangan lupa dibuat garis-garisnya nih ya. Nah, dibuat garis-garisnya ini pakai kertas boleh, ada yang suka pakai Excel, pakai PowerPoint, digambar, pakai handphone juga bisa digambar ya di handphonenya. Nanti jangan lupa difoto, kemudian disubmit untuk saya lihat ya desain mana dari kelompok yang lebih baik dari desain awal ini. Saya kasih waktu 2 menit ya, silakan. Silakan digambar layout yang lebih baik dari layout ini. Nah, inilah teknik improvement ya, tools yang namanya relationship chart yang bisa digunakan untuk improvement layout dari sebuah proses ya. Operation yang bertipe proses. Waktunya 1 menit lagi. Seperti biasa, 5 orang mahasiswa yang menjawab paling cepat ya dan benar jawabannya akan saya berikan leaderboard point. Ya, Bapak Ibu ya, nanti di pertemuan kita berikutnya saya akan tunjukkan ya jawaban-jawaban dari diskusi ini. Kita bisa lanjut juga kalau perlu, serta siapa nih teman-teman ya, Bapak dan Ibu yang mendapatkan nilai dari saya karena menjawab dengan baik dan tentunya cepat ya menjawabnya. Ya, waktunya tinggal kurang dari 5 detik lagi ya, udah hampir selesai nih. Silakan segera disubmit ya jawabannya ya. Sebelum terlambat, silakan disubmit. Mana itu layout yang lebih baik? Jawabannya bisa lebih dari satu, Bapak dan Ibu ya. Karena teknik ini memang memberi kesempatan kita secara fleksibel ya untuk mengusulkan layout-layout yang lebih baik. Namun saya mau tunjukkan di sini contoh. Ini contoh layout yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini dia. Ya, jadi di sini sudah tidak ada lagi yang X yang harusnya berjauhan tapi terlihat dekat sudah tidak ada lagi seperti semula. Ya, jadi ini contoh layout yang sudah diimprove. Dan biasanya kinerja atau produktivitas dari mereka-mereka yang kerja di layout yang baru ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan layout yang lama. Ya, demikian Bapak dan Ibu ya untuk teknik yang tipe proses ya layoutnya. Baik, karena kita akan masuk yang kedua, yaitu bagaimana mendesain ya kalau tipe prosesnya tuh tipe operasinya tuh berbasis produk. Ya, jadi kalau berarti produk ini berarti low variety ya, jadi produksi itu standar dan high volume. Ya, jadi di sini biasanya dia sistem produksinya itu kita usahakan seefisien mungkin. Ya, karena memproduksi dalam jumlah yang besar dengan varian produk yang minim atau bahkan hanya satu atau dua saja dengan produksi yang besar. Nah, oleh karena itu, gimana nih cara mengoptimasi layout-nya? Nah, ini kita sebut tipe layout yang berorientasi produk. Saja nih dengan latihan ya, saya sengaja memberikannya dalam bentuk latihan untuk memudahkan Bapak dan Ibu memahami ya, memahami
dari konsep berorientasi produk ini. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah salah satu proses di sebuah pabrik, katakanlah ini produk yang memproduksi spare part elektronik. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada flow produksinya yang kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dengan meja-meja kerjanya ada 6 orang yang bekerja, Bapak Ibu ya. Ini kita hitung yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada 6 orang yang bekerja, di mana setiap orang ini dia membutuhkan waktu, misalnya si orang pertama ini yang press 10 menit ya, untuk kerja membuat spare part itu ya, untuk tahapan yang pertama, yang kemudian dia menjadi produk setengah jadi, begitu dia berikan kepada orang yang kedua. Dia melakukan proses trimming ya, pemotongan di situ butuh waktu 2 menit, kan gitu ya. Kemudian ada spring, nah ini ditambah spare part berupa per, baut-baut seperti itu ya, lamanya 5 menit. Kemudian proses itu juga berlanjut ya, menjadi proses inspeksi, diperiksa apakah ada yang salah atau tidak, ya, dites, ya, jalankan, kemudian quality control, dilihat faktor hal-hal yang lain, ya, masih ada yang kurang nggak, ada yang cacat secara fisik, 3 menit, baru terakhir di packaging, ya, kit atau spare part elektronik ya, yang diproduksi misalnya di sini sudah selesai, maka dimasukin ya, di dalam kemasan, ya, dikasih kemasan karton, dan seterusnya, kasih label, barcode, siap ya, siap untuk dijual, ya, dikirim kepada customer-nya. Nah, inilah contoh dari yang disebut produk layout itu. Karena prosesnya kan sama ya, membuat spare part, terus saya begitu setiap hari. Oke, sudah siap-siap Bapak dan Ibu ya? Siap-siap ini. Jadi ini kita masuk diskusi yang ke-8 ini ya. Siap-siap langsung di situ nanti dijawab ya. Pertanyaan saya itu ya, pertanyaan saya yang pertama, ya, pertanyaan saya yang pertama, ini 5 orang ya, yang menjawab dengan cepat dan benar. Saya kasih waktu 60 detik alias 1 menit. Ya, silakan dijawab pertanyaan ini ya. Jadi dalam 1 jam berapa yang diproduksi oleh pabrik ini atau proses ini? Ya, waktunya 60 detik. Jadi dalam 1 jam berapa bisa diproduksi? Di pabrik ini ya, ada 6 orang yang bekerja. Tadi di orang yang pertama, dia lamanya 10 menit. Orang yang kedua lanjut ya, lamanya 2 menit. Orang ketiga 5 menit. Nah, pertanyaan saya, dalam 1 jam berapa bisa diproduksi? Silakan Bapak dan Ibu ya, 1 menit ya. Saya kasih waktu ini, jawabannya singkat padat aja. Tinggal sekian unit. Nah, udah gitu ditulis jawabannya ya. Nah, berapa output dalam waktu 1 jam? Ya, silakan dijawab. Kalau prosesnya seperti ini, ya, kalau mau dikasih hitung-hitungannya boleh, mau langsung berapa outputnya saja juga boleh, ya Bapak dan Ibu ya, silakan. 10 detik lagi waktunya. Nah, inilah dia kondisi layout yang awal ya. Jadi ini kondisi layout sekarang dia seperti ini penataan kerjanya. Ya, nanti kita akan masuk nih cara memperbaikinya gimana. Tapi sebelum kita belajar cara memperbaiki layout kerja yang kondisi seperti ini, yang pertama kita harus hitung dulu kan produktivitasnya. Produktivitas pabrik ini yang ada 6 orang karyawan ini dalam 1 jam bisa produksi berapa, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini gampang ya. Yang berikutnya ini gampang. Ini harusnya semua pada bisa menjawab ya. Nih, perhatikan nih tadi ada 6 orang kan yang bekerja Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan. Ada 6 orang ini yang bekerja ini kan. Nah, pertanyaan saya berikutnya, siapa operator dari 6 orang ini yang paling sibuk ya, dan siapa operator yang paling nganggur? Nah, silakan dijawab ya. Yang paling sibuk siapa? Yang paling nganggur siapa? Waktunya juga 1 menit saya kasih ya. Silakan. Dari 6 orang ini, orang yang keberapa yang paling sibuk? Ya, orang yang pertama kan si press. Orang yang kedua si trim. Orang yang ketiga si spring. Nah, orang yang keberapa tuh? Ya, yang paling sibuk. Ya, silakan Bapak dan Ibu ya. Ada waktunya di situ. Ya, dan siapa pula yang paling nganggur kan? Seperti itu ya. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Ini masih ada 20-an detik ya sebelum berakhir. Singkat-singkat dan cepat jawabannya ya.
Tadi masing-masing bengkel kerja ini kan ada waktunya ya, si Pres itu 10 menit, si Trim ini 2 menit, yang paling sibuk siapa ya? Gitu, harap langsung dijawab. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan ya, disubmit Bapak dan Ibu jawabannya untuk nanti saya nilai. Nah, kalau kita lihat nih, gampang sekali kan jawabannya Bapak dan Ibu ya. Dari sini tentu yang paling sibuk itu si Bapak yang kerja di Pres ini. Ini yang paling sibuk ya. Karena dia membutuhkan waktu 10 menit satu kerjaan ya. Jadi dia ini nggak habis-habis ini kerjaannya ya. Sementara yang paling santai ini inspection ini. Karena setiap kerjaan tuh hanya 1 menit ya. 1 menit dia kerja, 9 menit dia nganggur tuh. Sementara si kawan yang di press ini, dia terus-terusan bekerja. Karena satu kerjaan dia harus selesaikan dalam waktu 10 menit. Nah, dari sini terlihat ya Bapak dan Ibu ya, bahwa kesibukan tiap mereka ini kan beda-beda nih. Ada yang santai, ada yang sibuk, kan begitu ya. Nah, inilah menyebabkan inefisiensi itu. Nah, tantangannya biasanya di dalam produk layout ini bagaimana kita melakukan line balancing. Ya, istilahnya tuh line balancing. Bagaimana waktu kerja setiap bengkel kerja ini ya sedapat mungkin tuh sama ya, sedapat mungkin uniform. Karena semakin kita bisa setarakan itu, maka akan semakin naik terus ya efisiensinya, tidak tidak banyak lagi yang menganggur. Nah, itu bisa dilakukan biasanya dengan menggabungkan ya dengan menggabungkan stasiun-stasiun kerja ini ya digabung-gabungin tanpa menyalahi urutan proses ya kan ada urutannya memang ya langkah-langkah tapi sepanjang masih bisa digabung-gabungkan supaya waktu produksi setiap stasiun kerja itu menjadi uniform di situ terjadi peningkatan produktivitas yaitu jumlah yang diproduksi dalam 1 jam dan itulah pertanyaan saya nih yang terakhir untuk Bapak dan Ibu ya jadi silakan nomor 10 ya. Yang nomor 10 saya kasih waktu nih 2 menit ya. Saya kasih 2 menit, Bapak Ibu bisa gambar, bisa juga ditulis, lebih jelas ya, harus agak detail ya, biar saya ngerti. Jadi bagaimana cara mengoptimasi layout ini? Apa usul dari Bapak dan Ibu supaya layout ini lebih baik? Supaya yang diproduksi dalam 1 jam bisa lebih tinggi dari yang sekarang kondisi layout seperti ini. Ya, bagaimana kita bisa memperbaiki layout ini supaya produksinya bisa menjadi lebih banyak. Ya, berarti kan lebih bagus ya efisiensinya. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, silakan ya, mulai dikerjakan sekarang. Ya, boleh langsung diketik saja jawabannya, boleh juga difoto, kemudian dicoret-coret di foto itu ya, lalu Bapak dan Ibu submit itu juga sebentar usulannya ya. Nah, yang baru itu kan ya silakan diatur-atur ya kalau misalnya sudah usulannya menjadi beraktivitas dari perusahaan bisa dari yang kondisi sekarang seperti ini. Nah, maaf ada sedikit gangguan ya dengan internet. Ya, tapi recording masih terus berlanjut dan waktunya juga masih ada sedikit lagi 4 menit. Ternyata sudah habis ya, Bapak dan Ibu. Silakan ya, silakan disubmit jawabannya ya dan nanti saya akan ajak Bapak dan Ibu ya untuk berdiskusi
ya, berdiskusi di kelas, siapa nih rekan kita yang bisa memberikan usulan yang terbaik. Selain itu, Bapak dan Ibu juga kalau misalnya nanti mau mengajak untuk diskusi di forum ya, misalnya saya bikin layout seperti ini, ya, nih udah lebih bagus nggak dengan teman lain itu, silakan juga. Nah, di depan kita nih adalah contoh bagaimana optimasi itu dilakukan di dunia nyata, yaitu di restoran McDonald. Jadi McDonald ini terkenal sebagai restoran fast food dan kalau di luar negeri itu terkenal murahnya ya Bapak dan Ibu ya. Restoran yang harganya ini sangat terjangkau ya, makanan rakyat kecil lah ya, makanan yang paling populer. Nah, kalau kita lihat mereka bahkan dalam hitungan detik ya. Order bun roasting ini misalnya dia untuk bikin burgernya tuh ya. Nah, bahkan dalam satuan detik mereka coba efisiensikan. Dan ini orang-orang yang bekerja nih, kalau kita lihat ya, bagaimana cara kerjanya diusahakan secepat mungkin dan seharmonis mungkin, seuniform mungkin setiap bengkel kerjanya. Nah, jadi McDonald ini menggunakan konsep yang baru kita pelajari tadi ya, line balancing untuk menyamakan waktu kerja itu yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dari proses. Oke, itu dia penjelasan kita untuk produk layout ini. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan yang dikerjakannya, udah nggak sabar nunggu minggu depan, boleh disampaikan di forum ya, nanti saya tanggapi. Dan minggu depan ya di pertemuan di kelas saya akan menjelaskan kembali ya kenapa nih teman kita ini bisa menjadi yang terbaik ya mengusulkan perbaikan dari layout itu. Sebagai penutup ya sebelum kita berpisah adalah tentang hybrid layout ini tadi ya yang dijelaskan di depan tipe yang hybrid layout tapi kita tidak bahas lebih lanjut Bapak dan Ibu ya karena keterbatasan waktu dan juga buku teks kita yang rate ini tidak menjelaskan lebih detail. Penjelasan lebih detail sebenarnya ada di buku teks yang lain, yang sayang sekali tidak bisa kita jadikan rujukan juga ya, karena tidak dilanggan sama Prasetya Mulia, dan juga mungkin kita keterbatasan waktu. Nah, tapi hybrid layout ini singkatnya adalah kombinasi dari product layout dan proses layout ya, taking the best dari masing-masing ciri-ciri itu. Ini ada contohnya, misalnya seperti sini, jadi kita membuat yang disebut istilahnya work cell. Ya, jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut ya Bapak dan Ibu tentang ini karena memang di buku kita juga tidak banyak dijelaskan, tapi di buku yang lain ya ada dijelaskan panjang lebar yang sayang sekali tidak bisa kita jadikan referensi ya karena waktu. Hanya saja kalau nanti misalnya ya tugas kelompok dalam project improvement ingin mengaplikasikan Workcell nanti silakan komunikasi dengan saya ya. Saya akan memberikan penjelasan secara khusus tambahan ya kepada kelompok yang membutuhkannya untuk project improvement ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, jadi selesai untuk materi kita malam ini. Nanti bahan PowerPoint-nya akan saya share seperti biasa di LMS dan selamat sudah belajar dan sampai kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Sukses selalu.